Bapak Ibu tidak usah khawatir, kami secara batin sudah sangat mengikhlaskan kepergian Ananda Emeril Khan Mumtaz. Kalau di sana itu sungainya itu datang dari salju es yang cair. Jadi walaupun cuacanya biru, panas, itu airnya seperti air kulkas kira-kira. Jadi pas kejadian kami itu terduga ada keram. Nyo Bang Santuy People. Nyo Mang, welcome back again with Mamang and Nyonyo. Is he in here di sini gitu lah maksudnya. Inhere gitu lah ya. Oke, Santuy People. Ini ada info menarik nih, info yang terupdate dari Kang Emil akhirnya buka suara ya langsung ya tanpa diwakilin. Tapi sebelumnya jangan lupa apa Nyo? Jangan lupa disubrek. Biar apa Nyo? Biar dapat Mas Golden. Biar dapat Mas Golden juga dapat cuan gitu kan, cetring. Oke, langsung ke video diposting sama Lambe Turah. Checklist gitu lah ya. Ada update nih ya, akhirnya Kang Emil buka suara ya pasca kejadian duka yang dialaminya itulah ya ini kan. Ada caption di screenshotannya, Ridwan Kamil menduga Eril alami kram saat berenang di Sungai Are. Oke, akhirnya Kang Emil buka suara dan mengungkapkan dugaan penyebab terbawa arusnya Eril gitu kan, atau almarhum Eril gitu. Sedikit caption di lambe turahnya, semoga bapak dan ibu sekeluarga diberikan ketabahan, kekuatan dan kesabaran. Semoga almarhum ditempatkan di tempat terindah di sisinya. Amin. Videonya kita lihat ada 2 slide videonya, audionya diceki-cekinya. Play. Pengantar pertama saya selama kejadian, jadi mohon maaf kalau mungkin agak terbata-bata. Yang pertama, Bapak Ibu tidak usah khawatir, kami secara batin sudah sangat mengikhlaskan kepergian Ananda Emeril Khan Mumtaz. Yang mungkin fotonya ada di kiri saya dan di sana. Ia adalah anak pertama kami yang lahir di tanggal 25 Juni 1999 dan kehilangan kita itu di tanggal 24 Mei 2022 kemarin. Sungai Are itu sungainya beda dengan sungai-sungai di kita. Kalau di kita, sungai itu sumbernya mata air, jadi sudah hangat-hangat, sedingin-dinginnya masih menghangat. Kalau di sana itu sungainya itu datang dari salju es yang cair. Jadi walaupun cuacanya biru, panas, itu airnya seperti air kulkas kira-kira. Jadi pas kejadian kami itu terduga ada keram karena fisiknya itu lebih tinggi dari saya, di usia yang lagi bagus-bagus badannya. Dia juga hobi berenang, punya lisensi menyelam pula kira-kira. Jadi menurut logika fisik harusnya aman-aman saja, tapi kita kan tidak pernah tahu ya, makanya itu disebut musibah. Tapi masuk akal sih kalau misalnya kram, karena orang kena dingin aja bisa ini bisa ya. kram kan pasti. Apalagi itu dia berendam. Iya. Maksudnya bukan berendam sih, maksudnya kayak Kerendam. iya. Kerendam air. Iya. Kerendam air dingin yang katanya suhunya sama kayak air kulkas itu kan 9 derajat gitu ya. Itu dingin banget gitu. Dan ternyata nggak cuma dugaan Kang Emil doang gitu yang menduga kalau Eril itu terbawa arusnya karena keram gitu. Banyak juga netizen nih yang menduga nih kayak gini nih, pemikiran Pak gitu. Dan mungkin Santuy People semua juga dugaan pertama itu yang paling memungkinkan adalah karena keram. Karena kalau tadi kita dengerin kan Kang Emil bilang yes jago renang, punya license penyelam gitu. Minimal secara Basicnya gitu. Secara basic fisiknya dia tuh udah bisa nguasain gitu. Nguasain soal urusan yang berhubungan dengan air kayak menyelam atau berenang gitu kan, sampai punya sertifikat juga. Jadi tadi Kang Emil juga bilang kan secara fisik
dia sangat memungkinkan untuk melakukan itu gitu, berenang. Nah logikanya antara terbentur material di Sungai Are gitu, tapi kan kalau kita pikir lagi kan kedalamannya 2 meteran ya kalau nggak salah, sangat jauh untuk terbentur gitu. Kemungkinan besar paling memungkinkan itu ya keram gitu. Jadi dia nggak bisa ngambang ibaratnya gitu untuk tetap di permukaan kepalanya. Karena kemarin tuh aku sempat lihat kayak beberapa antisipasi kalau ke bawah arus gitu. Jadi ada yang bilang tuh jangan ngelawan arusnya, ikutin arusnya tapi agak merapat dikit-dikit ke tepian. Nah kan untuk merapatnya itu kita butuh effort berenang ya, apalagi kalau arusnya kenceng. Nah kalau keram itu sangat-sangat tidak memungkinkan untuk berenang. Aku pernah betis tuh kayak set gitu. Apa begini ya, pokoknya Lagi berenang. Ces, kaki langsung ngeng, otomatis tegang gini kan, lurus. Aduh, diangkat. Katanya harus diangkat ini dari air gitu kan. Boro-boro mau diangkat, aku ngerayap aja satu kaki. Aduh, kenceng kaki gua nggak bisa digerakin gitu. Terus harus di stretch atau segala macem gitu. Makanya ada yang bilang kalau sebelum berenang tuh baiknya pemanasan. Nah, walaupun suhu kita udah panas, kalau suhu airnya dingin itu akan turun lagi suhu badannya gitu, suhu ototnya gitu kan. Kan pemanasan tuh kalau nggak salah yang buat elastisitas otot biar nggak kram gitu kan. Aku salvo sama komenan ini, Bapak kuat banget, aku yang nangis Pak. Yes. Kalau kita lihat nih dari slide ininya nih Yo, pas dia ngomong pertama nih. Pengantar pertama saya. Aku ngeliatnya dia kayak udah lagi lemes banget gitu. Cuman mau nggak mau harus ngomong gitu, harus ibaratnya berperan sebagai gubernur nenangin warganya nih gitu, yang pada sayang sama Eril gitu, biar udah. Makanya dia bilang kan di sini nih. Selama kejadian, jadi mohon maaf kalau mungkin agak terbata-bata. Yang pertama, Bapak Ibu tidak usah khawatir. Fokus Kang Emil pertama itu menenangkan warga-warganya itu, Bapak Ibu udah tenang udah. Udah gak usah khawatir sama saya gitu kayaknya. Yes, betul. Jadi aku menangkapnya kayak dia lebih mementingkan ininya apa namanya, warga atau Bapak Ibu yang tadi dia bilang itu gitu. Udah nggak usah khawatir, nggak apa-apa. Jadi nggak usah kepikiran segala macem gitu. Ini saya bukan kampanye loh ya. Ini saya bukan kampanye loh. Gitu. Ntar dibilang itu di komen lagi kampanye gitu. Kami secara batin sudah sangat mengikhlaskan kepergian Ananda Emeril Kang Mumtaz, yang mungkin fotonya ada di kiri saya dan di sana. Ia adalah anak pertama kami yang lahir di tanggal 25 Juni 1999. Ini yang bikin aku merinding tuh tadi, lahir tanggal 25 Juni gitu. Terus sebulan sebelum. Iya, tanggal 24 kan kejadiannya kan, kurang lebih ya 1 bulan sebelumnya. Dan yang bikin aku merinding tuh bentar lagi loh ulang tahunnya loh. Nah itu sama tuh dari Rahma Meli, saking dinginnya kali ya jadi kram, kayak tadi aku yang bilang, kayak tadi yang aku bilang, saking dinginnya. Otot jadinya nggak rileks, akhirnya kram gitu, sangat banget memungkinkan. Sama ini kan kayak aku kan pernah nih main ice skate kan. Nah itu kalau jatuh di es itu jauh lebih sakit dibanding kita jatuh di tanah. Kayak bisa kita jatuh di tanah pak gitu kan. Kan kita nahannya pasti pakai tangan kan, set gitu. Oh karena dingin kali ya. Nah itu kayak biasa aja. Nah waktu itu aku jatuh di es, set, lebih sakit. Karena dingin. Mungkin. Lanjut di komen kali ya biar kita berdiskusi gitulah ya, sambil memberikan doa kali ya buat almarhum Eril ya. Kosinyo. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonyo dan Mang Den cabut dulu dan ciao. ciao.